Siska Fraser, wanita terkaya pertama yang masuk 10 besar daftar Forbes, akan tiba di kota Rosia hari ini untuk menghadiri forum bisnis tahunan. Hei, Selena. Kamu ini cuma seorang penjual ikan. Apa gunanya lihat berita seperti ini? Awas ya, kalau sampai kamu dimarahi ibu mertuamu lagi. Kata siapa nggak ada gunanya? Apa benar Selena menyembunyikan identitasnya ya? Hari ini nggak boleh jualan di sini. Beresin dan cepat pergi. Kenapa kamu nggak pergi? Aku sudah bayar uang sewa, kenapa harus menurutimu? Kenapa harus aku yang ganti rugi? Persetan, nggak tahu diri. Pungut. Kamu bilang apa? Kamu bilang apa? Aku bilang pungut. Aku ampuni kamu hari ini karena kamu cewek. Kamu tahu siapa yang bakal datang hari ini? Siska Fraser, cewek terkaya 10 besar di seluruh dunia. Dia khusus bilang mau mengawasi kerjaan di sini. Siska Fraser? Orang kampungan sepertimu pasti nggak pernah dengar. Lagi pula orang sepertimu nggak akan sanggup melawannya. Kota Rosia sebesar ini, dia mau datang ke sini? Menurutmu, apa dia datang karenaku? Mana mungkin karenamu? Kalau hari ini dia mau melirikmu saja, aku akan bantu kamu pungut udang ini. Oke, janji ya. Siska, datang ke pasar Giron dalam 10 menit. Kalau enggak, tanggung sendiri akibatnya. Cepat siapin mobil, Nona mencariku. Baik. Sebentar lagi 10 menit. Nanti bakal ada orang yang ketakutan sampai ngompol. Malahan sepertinya kamu yang bakal ngompol. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gawat, tebakanmu benar. Cepat pergi. Pengawal, cepat usir dia. Berhenti! Beraninya kalian. Bu Siska, dengerin penjelasan saya. Salam, Nona. Saya nggak kecewain Nona. Perusahaan baik-baik saja. Bu Siska, dia... Kurang ajar. Aku kasih kamu kekuasaan, bukan biar kamu semena-mena. Kalau orang lain yang ada di sini, memangnya boleh sembarangan menindas orang? Iya, saya salah. Bawa pergi. Bu Siska, dengerin saya. Masalah ini bukan. Dengerin penjelasan saya. Ini. Halo Pak Adrian. Sepertinya saya sudah temukan calon istri Bapak. Di mana? Di kota Rosia. Ternyata benar dia yang selama ini mendukung Nona Siska. Siapin pesawat pribadi buat antar aku ke kota Rosia. Tapi besok Bapak ada rapat. Nggak penting. Aku mau tanya padanya, kenapa dia kabur dari pernikahan? Pak Adrian, ada pergerakan. Mereka mau ke kota Rosia. Ke kota Rosia. Tapi pemimpin negara Moksa mau berobat. Biarin dia tunggu. Aku mau jemput pengantinku. Bos, ada pergerakan. Mereka ke kota Rosia. Bagus. Siapin pesawat buat jemput Nyonya. Baik. Apa laporanmu? Nona, suami Nona, Seno Fidel, juga ikutan dalam acara tender proyek Nasya kali ini. Saya sudah atur buat kasih proyeknya ke dia. Selama gak ada masalah, dia bakal dapetin proyek ratusan triliun ini. Dan perusahaan bakal jadi perusahaan terbuka. Dengan bantuan Nona selama ini, grup Fidel berkembang dengan lancar. Dan sudah ada peluang buat jadi bisnis nomor 1 di kota Rosia. Nona, Seno juga perlahan menjadi elit bisnis terkenal di dunia. Sudah waktunya identitas Nona diumumin kan? Dulu dia yang selamatin aku. Kamu sudah sadar? Aku takut dia tertekan dan aku kasih dia kekayaan.
Sekarang memang waktunya kembali ke jalur yang benar. Maaf Nona, saya punya satu pertanyaan lagi. Kenapa Nona jualan makanan laut? Setiap hari aku beli makanan impor yang dikirim pakai pesawat. Kesehatan ibunya buruk. Aku mau bantu merawatnya. Ibu? Kamu masih ingat aku ibumu? Ini sudah jam berapa? Masih saja berkeliaran di luar. Aku sudah lapar. Aku bakal segera pulang. Bawa makanan banyak. Hari ini ada tamu penting di rumah. Iya, Nona, ibunya nggak suka aku. Setelah tahu identitasku nanti, apa dia bakal? Sudahlah, antar aku pulang dulu. Kalau kamu ada waktu, sering-seringlah datang ke rumah tante, ya? Ibu, aku sudah pulang. Kamu sudah pulang? Kalau gitu lihatlah, ini kontrak cerainya. Ibu, apa ada kesalahpahaman? Jangan panggil aku ibu. Kamu, lihatlah dirimu sekarang. Aduh, bau amis. Apa menurutmu kamu pantas jadi istrinya Seno? Aku nggak pantas buat dia. Iya, kamu nggak pantas buat Seno. Besok malam Seno mau tanda tangan kontrak bernilai ratusan triliun sama Siska Fraser. Orang terkaya 10 besar di Forbes. Perusahaannya bakal segera jadi perusahaan terbuka. Sedangkan kamu jualan ikan di pasar. Kamu itu nggak selevel sama dia. Menurutmu nggak selevel? Siska pun nggak akan pernah bisa ngomong gitu ke aku. Kamu sudah gila ya, dasar pekerja kotor. Nasibmu itu nggak akan pernah bisa berubah. Kamu nggak akan pantas dibandingin sama orang penting kayak begitu. Kamu itu nggak pantas buat Kak Seno. Beraninya kamu sesombong itu. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu ngatur-ngatur di rumahku. Jaga nada bicaramu. Rena adalah tamu penting keluarga Fidel. Kalau menyinggung dia, sanggup tanggung akibatnya. Rena, Seno, apa kamu tahu tentang ini? iya. 2 miliar, cukup buat seumur hidup. Jangan ganggu aku lagi. Itu bakal bikin aku semakin benci sama kamu. Aku mau tanya satu hal padamu. Kita nikah selama 3 tahun. Apa kamu sungguh merasa nggak penting? Merasa terlalu sedikit? Ku tambahin 1 miliar lagi. Ngapain kamu kasih? Sudah 3 tahun dia masih nggak lahirin anak. Dia nggak ada kontribusi apapun. 2 miliar pun terlalu banyak. Ternyata aku begitu rendah bagi kalian. Ibu, selama 3 tahun ini aku mengurus kehidupan sehari-hari ibu dan Seno. ART pun pasti bisa kerja dengan lebih baik darimu. Kamu itu hanya penjual ikan. Kalau jadi istri CEO perusahaan terbuka, bakal diketawain sama orang-orang. Kalau kamu beneran peduli sama Seno, lebih baik pergi saja sana. Pelayan, keluarin barang-barangnya. Apa ibu kira dengan kemampuan anak ibu bisa bikin perusahaan dalam 3 tahun? Kamu nggak tahu malu sekali ya? Memangnya karir anakku kamu yang bantu? Iya, tentu saja. Kak Seno, coba lihat. Nona Selena terlalu terpukul. Biarin dia tenang dulu aja ya. Bukankah kakak bilang mau beliin aku tes Hermes edisi terbatas buat aku malam ini? Sudah hampir terlambat. Ini alasan kamu mau cerai. Terus kenapa? Oke, aku tanda tangan. Semoga kalian sekeluarga nggak menyesal. Kamu itu mau bikin Seno menyesal? Apa kamu tahu siapa aku? Aku nggak pengen tahu latar belakang orang rendahan sepertimu. Aku rasa kamu iri kepadaku. Biar aku kasih tahu kamu ya. Aku keponakan orang terkaya di kota Rosia. Kerja sama Seno dengan Ibu Siska besok itu dibantu sama omku. Jadi, kesetaraan latar belakang itu penting. Benar sekali. Kesetaraan latar belakang memang sangat penting. Keluarga Fidel nggak pantas. Kalau bukan karena aku, kamu kira kenapa Siska datang ke kota Rosia? Maksud kamu, Siska patuh sama kamu? Benar, Siska adalah salah satu asistenku. Cukup.
Aku rasa kamu jadi gila karena jualan ikan. Cepat tanda tangani dan pergi. Sana, pergi. Kamu yang berutang padaku. Kamu memukulku? Tanda tangan, ambil kartunya, dan pergi. Aku nggak butuh uang ini. Tamparan ini sudah akhiri semua hubungan kita. Dasar nggak tahu diri. Kembaliin cincin pernikahan dariku. Bukankah ini cincin berlian biru Winston? Itu kan harganya ratusan triliun. Itu pasti barang palsu yang dibeli entah dari mana. Mungkin berliannya terbuat dari kaca. Benar juga. Mana mungkin. Dia punya rumah ratusan triliun. Selamat ya Kak Seno, akhirnya kakak sudah singkirkan kotoran dari sisinya. Iya, Rena bakal segera bisa nikah denganmu. Kak Seno, Omku bilang selain Siska, besok juga bakal ada bos tersembunyi yang muncul. Om sendiri yang bilang kepadaku. Dia lebih berkuasa dari Siska. Iya, besok aku minta Om kenalin ke kamu ya. Kalau gitu, makasih ya sayang. Nona, setelah kabarnya disebar, orang terkaya di kota Rosia bilang mau kasih 50% bisnisnya biar ketemu Nona sebelum tender dimulai. Orang terkaya di kota Rosia? Iya, selama ini bisnis-bisnis Nona di kota Rosia dibantu urus sama dia. Dan juga bisnis Seno pun dibantu sama dia. Intinya dia termasuk orang kita. Moodku lagi jelek hari ini. Kita temui di acara tender besok. Tapi Nona sudah cerai sama Seno. Nona yakin masih mau ke tendernya? Justru karena itu, aku semakin nantiin pertemuan besok malam. I got some issues too, trust issues, love issues. Now you gotta put me through. And let's do what can I do? It must have been double. Selena, akhirnya aku temuin kamu. Siapa dia? Dia... Kenapa kamu gugup sekali? Dia Adrian Lisman, orang terkaya di dunia, peringkat pertama daftar Forbes selama bertahun-tahun. Sekaligus tunangan Nona. Ternyata kamu. Iya. Ada apa? Kamu kabur dari pernikahan selama 3 tahun dan bikin aku lajang. Apa kamu sudah tahu mau kasih aku kompensasi apa? Kenapa si pembawa sial itu ada di sini? Dasar cewek genit. Kamu pasti pengen sekali cerai sama anakku. Kemarin baru tanda tangan dan hari ini sudah goda cowok yang gak jelas di sini. Cerai? Iya. Jadi aku nggak pantas buat Pak Adrian. Kamu pergi saja. Ternyata kamu sembunyiin identitas. Dengar ya, cewek di sebelahmu itu hanya cewek bekas. Dan dia bukan cuma cewek bekas aja, tapi juga cewek buangan yang gak punya apa-apa. Kurang ajar, beraninya kamu ngomong gitu? Kamu kira kamu siapa? Kamu pandai banget sembunyiin identitasmu. Orang-orang seperti ini pun berani menindasmu. Pengawal! Oh, Pak. Hari ini Bapak nggak suruh saya bawa orang. Maaf. Aku pinjam orangmu. Cepat usir 2 pengganggu ini. Aku takut pemandanganku jadi kotor. Lepasin! Selena, dasar murahan! Aku akan suruh anakku untuk membalasmu! Mereka berdua keterlaluan sekali. Ikuti dan kasih mereka pelajaran. Jangan terlalu keras. Baik. Orang-orang yang bisa menghadiri pesta hari ini bukan orang biasa. Walaupun statusku cukup tinggi di kota Rosia, orang terkaya dari kota Larno, kota Betan, dan kota Gonom nggak kalah dariku. Oh, aku kenalin padamu. Ini orang terkaya dari kota Larno, Pak Miko. Ini orang terkaya dari kota Betan, Pak Leon. Kakek ini adalah orang terkaya dari kota Gonom, Pak Herman. Pak Herman.
Anak muda zaman sekarang lebih hebat. Pak Seno barulah generasi penerus yang hebat. Aku dengar, kali ini kamu langsung dapat pesanan ratusan miliar. Ah, enggak. Ini semua buat layanan bos besar. Aku harap dia bisa disukai sama bos besar itu hari ini. Dan ke depannya, masa depannya cerah. Pak Seno, lihat ke sana. Sepertinya Nyonya datang. Maaf semuanya, aku permisi dulu ya. Gimana kamu bisa masuk? Tentu saja aku masuk terang-terangan. Selena, aku udah bilang sama kamu kan, kamu ganggu aku gimana pun, kita tetap nggak bakal bisa balik lagi. Aku cuma bakal semakin jijik sama kamu. Kamu percaya diri sekali. Kamu percaya diri sekali. Ini mantan suamimu itu. Kamu siapa? Selena, beraninya kamu selingkuh. Sepertinya seleramu dalam pilih cowok nggak bagus. Diangkat. Halo? Halo, Seno. Kamu harus buat perhitungan sama cewek itu. Selena menyuruh orang memukul ibu sama Rena. Sekarang kalian nggak apa-apa kan? Aduh, seluruh badan ibu sakit. Kamu harus balaskan dendam buat kami, ya? Oh iya, dia juga goda cowok nggak jelas. Sekalian pukulin saja. Selena, kamu suruh orang buat pukul ibuku sama Rena. Terus kenapa? Mereka duluan yang menghina aku. Cepat sujud dan minta maaf ke ibuku dan Rena sekarang. Kalau enggak, kamu dan cowok nggak jelas ini nggak akan bisa pergi dari sini. Mulutmu busuk sekali. Kamu makan apa malam ini? Apa katamu? Ada apa? Seno, ada apa? Om Erwin, mereka suruh orang buat pukul Rena dan juga menghina aku. Hari ini hari yang membahagiakan. Jangan perhitungan sama mereka. Kamu dan kamu, cepat berlutut dan minta maaf. Terus pergi. Kamu nggak pantas. Apa kamu tahu siapa dia? Orang terkaya di kota Rosia, Pak Erwin. Orang terkaya di Rosia. Memang nggak pantas. Gimana kalau ditambah aku? Dan ini, orang terkaya dari kota Betan, Pak Leon. Tetap nggak berhak. Gimana kalau ditambah kami berdua? Dan mereka berdua adalah orang terkaya dari kota Larno dan kota Gonom, Pak Miko dan Pak Herman. Sepertinya peliharaanmu kurang patuh. Mereka bahkan berani lawan majikan sendiri. Kalian jangan so hebat di sini. Mereka berdua benar-benar nggak tahu diri. Iya, orang-orang di negeri ini nggak berani menyinggung yang manapun dari mereka. Sekarang mereka berempat belain Seno. Siapa lagi yang mau terlibat dalam masalah ini? Selena, aku malas debat dengan kamu. Karena kamu keras kepala, jangan salahin aku jadi kejam. Pengawal! Patahin tangan dan kaki mereka! Tunggu. Main-main dulu sama mereka. Menarik. Kalian sombong sekali. Oke, pengawal! Hari ini aku mau tunjukin sama kalian apa itu kekuatan sesungguhnya. Tunggu. Kalian punya keterampilan dan gaya begini. Kalian pasti juga bukan orang kecil, kan? Gini, aku kasih kalian satu kesempatan buat tunduk padaku. Dan aku membantu mengurus masalah hari ini. Pak Erwin, gaya apa? Kekuatan apa? Dia ini cuma penjual ikan. Dia cuma so hebat di sini. Orang di sebelahnya ini, mungkin juga simpanannya yang sebelumnya dia nafkahi pakai uangku. Penjual ikan, disukai sama orang kaya dan hidup nyaman. Apa mereka bakal setuju? Pasti bakal setuju. Ada yang menyukaimu. Kalau begitu aku sial sekali. Kalian berdua benar-benar gak tahu diri. Cukup.
Sekarang permainan ini sudah nggak seru. Sekarang giliranku yang bicara. Cepat kalian usir Seno dari sini, terus minta maaf dengan tulus padaku. Nggak perlu berlutut. Aku nggak suka tindakan kuno begitu. Kalau enggak, orang terkaya dari kota Rosia, kota Larno, dan kota Lyon sudah waktunya diganti.